Bagaimana KPU memastikan bahwa pelaksanaan PDPB ini tidak hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari pelayanan publik nih, Pak? Ada pemilih baru berusia 17 tahun, ada pemilih baru yang juga Namun di realitas di lapangan kan nggak sesimpel itu ya, Pak, ya. Iya. Ada dinamika penduduk, mobilitas warga yang tinggi, bahkan keterbatasan infrastruktur. loh kenapa pemilih yang kemarin meninggal dunia pada pemilu sebelumnya masih masuk dalam DPT pada pemilu setelah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Ruang bincang yang menghadirkan topik-topik demokrasi dengan cara yang hangat, ringan tapi berbobot. Saya Alfa, host kali ini, dan hari ini kita akan mengulik satu isu yang menjadi nadi dari pasca penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau biasa disebut PDPB. PDPB ini bukan sekedar urusan daftar nama, tapi bicara tentang bagaimana negara menjaga hak konstitusional warganya secara berkelanjutan. Dan bersama saya sudah hadir Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Medo Patria. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Oke, mungkin teman pemilih masih banyak yang belum tahu tentang PDPB ini, Pak, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin bisa Bapak kasih tahu kepada teman pemilih apa itu PDPB ini, Pak? Ya, sebelumnya kita sudah pernah bercerita juga tentang PDPB ini atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Namun sekarang kita coba kembali mengingatkan karena kita juga butuh nih di PDPB ini gerakan atau yang dilakukan oleh masyarakat atau masukan dari masyarakat terkait dengan PDPB ini juga kita butuhkan. Maka hari ini kita akan kembali jelaskan apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan hal yang perintah dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di situ dinyatakan bahwasanya KPU berhak atau berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Kalau biasanya kita kan lihat bahwasanya pada saat penyelenggaraan pemungutan suara atau pada tahapan-tahapan berlangsung pada saat pemilu-pemilu atau pemilihan, kita lihat bahwasanya ada petugas-petugas yang datang ke rumah kita untuk melakukan pengecekan. Ini data saya, ini data terkait dengan pribadi yang nanti akan didaftarkan menjadi daftar pemilih tetap. Tapi hari ini ketika tahapan penyelenggaraan pemilu itu belum dilaksanakan, KPU juga berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih ini. Caranya seperti apa? Caranya KPU Kabupaten Kota nanti akan diberikan data sinkronisasi dari daftar pemilih tetap terakhir, lalu ditambah dengan data kependudukan DP4. Setelah disinkronisasi nanti juga ada data-data dari instansi-instansi lainnya. Nanti diserahkan ke KPU Kabupaten Kota melalui sistem informasi data pemilih. Lalu nanti kawan-kawan KPU Kabupaten Kota akan melakukan pengecekan terhadap data pemilih ini. Nah, ini nanti yang akan dilakukan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota. Mereka bukan hanya melakukan pengecekan terhadap pemilih baru saja, tapi di daftar hasil sinkronisasi yang diturunkan oleh KPU Republik Indonesia itu ada beberapa hal. Pertama, ada pemilih baru berusia 17 tahun,
ada pemilih baru yang juga baru menjadi pemilih disebabkan karena dia baru pensiun dari TNI Polri. Lalu ada pemilih meninggal dunia yang nyata-nyata sudah memiliki akta kematian dan sudah diproses di administrasi kependudukannya. Lalu juga ada data pemilih pindah dari daerahnya atau dan juga pemilih masuk ke daerah masing-masing. Ini diserahkan oleh KPU dan hari ini juga ada data-data yang seperti misalnya diragukan. KPU untuk menjaga kualitas data pemilih ini kemarin secara nasional diturunkan atau dibuatkan data-data pemilih yang berumur di bawah 17 tahun. Itu sebagai bagian untuk melihat kembali, betul nggak orang ini 17 tahun ini salah masuk DPT atau tidak. Nah, perlakuannya nanti akan dilakukan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota adalah melakukan coklit terbatas. Begitupun dengan pemilih yang berumur lebih dari 100 tahun. Nah, dari pemilih 100 tahun ini nanti didatangi, dicoklit atau dicocokkan penelitian data-datanya secara terbatas oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota. Dicek orang ini masih hidup betul atau tidak. Masih berhak tidak masuk dalam daftar pemilih kita. Nah, ternyata dari data yang diserahkan tersebut ini masih ditemukan. Memang masyarakat kita atau pemilih-pemilih kita masih ada yang berumur di atas 100 tahun dan itu masih hidup hari ini. Nah, nanti ada beberapa foto-foto yang dilakukan oleh kawan-kawan pertemuan-pertemuan secara coklit terbatas ini. Terkait dengan pemilih baru, untuk pemilih baru kawan-kawan operator KPU Kabupaten Kota nanti akan menginputkan ke dalam sistem informasi data pemilih untuk menjadikan pemilih baru. Ingat, hari ini kita belum nentuin TPS dari pemilih itu di mana. Karena harus kita sama-sama ingat, untuk TPS itu pemilu dan pemilihan itu berbeda. Nah, nanti kita akan pada saat penyelenggaraan tahapan dimulai, itu nanti ada kawan-kawan Pantarlih yang akan datang ke rumah masing-masing untuk nentuin itu TPS-nya di mana. Lalu terkait dengan pemilih pindah dan masuk, kawan-kawan operator nanti akan melakukan untuk pindah masuk, dia akan diinputkan ke dalam sidalih dan pindah keluar akan dilakukan pen-TMS-an atau melakukan tidak memenuhi syarat agar dia dihilangkan dari daftar pemilih kita. Begitupun dengan pemilih-pemilih meninggal dunia. Kemarin beberapa pemilih meninggal dunia ini juga ada beberapa keraguan-keraguan. Ini juga dilakukan coklit oleh kawan-kawan. Karena untuk menjaga kualitas data pemilih ini, kita maunya dari sekarang. Kita nggak mau nanti di akhir-akhir KPU itu dituduh dan dituding bahwasanya gimana nih KPU tidak cermat dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Tapi hari ini mulai tanpa ada kegiatan-kegiatan kepemiluan, KPU melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Mungkin demikian. Terkait pemilih baru tadi Pak, berarti KPU Kabupaten Kota hanya memasukkan pemilih baru itu ke dalam sidalih, belum menentukan TPS-nya. Ya. Apakah waktu penyelenggaraan pemilu atau pilkada berikutnya itu by sistem TPS-nya ditentukan atau akan dimutakhirkan oleh Pantarlih lagi? Untuk kegiatan yang sudah masuk ke dalam tahapan pemilu, nanti akan ada peraturan KPU lagi yang khusus untuk penetapan daftar pemilih yang nanti akan menjadi daftar pemilih tetap.
prosesnya tetap sama pada pemilu-pemilu sebelumnya, ada DPT sinkronisasi, lalu dilakukan pemetaan oleh kawan-kawan KPU kabupaten kota, lalu dibentuknya Pantarlih. Pantarlih datang ke rumah-rumah pemilih untuk melakukan pengecekan apakah dia sudah benar berada di TPS yang sama. Polanya sama seperti dulu. Hari ini kita hanya memastikan bahwasanya setiap orang yang sudah menjadi pemilih itu sudah kita lakukan pengadministrasian kepemiluan, bukan administrasi kependudukan, tapi administrasi kepemiluannya. Kita sudah masukkan di situ. Ini yang menjadi catatan penting kegiatan pemutakhiran daftar pemilih. Walaupun tadi dari pertanyaan Alfa menyatakan bahwasanya itu kan hanya dimasukkan tanpa ada TPS. Ya, kita belum memastikan TPS-TPS-nya di mana, tapi orang tersebut sudah kita pastikan akan masuk dalam daftar pemilih kita pada pemilu selanjutnya. Oke. Dalam menjaga data pemilih yang akurat tentu bukan pekerjaan yang ringan ya Pak ya. Setiap bulan KPU memperbaharui data dari berbagai sumber, dari Dukcapil, Bawaslu maupun masukan dari masyarakat. Namun di realitas di lapangan kan nggak sesimpel itu ya Pak ya. Ada dinamika penduduk, mobilitas warga yang tinggi, bahkan keterbatasan infrastruktur pun ada. Apalagi sekarang di tengah efisiensi anggaran, segala keterbatasan yang ada, menurut Bapak apa langkah yang dilakukan KPU untuk menjaga keberlanjutan dan validitas data pemilih ini dengan keterbatasan ini Pak? Betul, ini menjadi sebuah tantangan besar bagi kita di KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di bawah efisiensi anggaran yang diberikan oleh pemerintah hari ini. Tapi ini tidak menjadikan hal yang membuat patah semangat kita untuk saling sama-sama bekerja. KPU intinya hari ini melakukan koordinasi yang baik dengan beberapa pihak yang kita jadikan stakeholder. Ada untuk menjaga keakuratan data pemilih ini dan juga memastikan menjamin hak pilih, kita pertama bekerja dengan kawan-kawan Bawaslu. Berkoordinasi bersama kawan-kawan Bawaslu. Dikoordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu ini, nanti kawan-kawan Bawaslu yang bertugas sebagai pengawas, dia datang ke TPS ke daerah-daerah atau ke kecamatan, ke nagari, desa atau kelurahan yang ada di tempat mereka masing-masing. Mereka juga melakukan pengecekan atau meminta informasi, ada enggak laporan pemilih-pemilih yang meninggal dunia yang harus dihapus dari DPT kita. Nanti kawan-kawan Bawaslu serahin deh nama-nama atau direkomendasiin ke kita saran perbaikan untuk menghapus nama-nama ini loh. Orang-orang tersebut sudah meninggal dunia. Syarat utama dalam di kita yang sudah kita koordinasikan dengan kawan-kawan Bawaslu itu adalah kawan-kawan Bawaslu membantu kita dalam mendapatkan nama-nama pemilih meninggal dunia tapi sudah ada bukti otentiknya. Nah, Bawaslu meminta juga surat dari pemerintah daerah tersebut bahwasanya orang ini memang betul-betul sudah meninggal dunia. Lalu ada juga pemilih kita bekerja sama dengan dinas pendidikan dan juga dinas Kementerian Agama. Nah, di situ kan kalau ke pendidikan mereka punya SMA, kalau di dinas Kementerian Agama mereka punya madrasah aliyah. Nah, madrasah aliyah. Di sini setelah kita berkoordinasi, nanti kawan-kawan KPU Kabupaten Kota bisa langsung datang ke sekolah-sekolah untuk meminta data nama-nama rekan-rekan pemilih-pemilih baru yang sudah berusia 17 tahun sampai mereka datang. Ya, ini juga dilakukan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota untuk memastikan pemilih-pemilih baru ini terdaftar dalam daftar pemilih tetap kita. Ada juga di beberapa tempat kawan-kawan Bawaslu malah yang melakukannya. Yang lebih. Mereka lebih gestit juga untuk
menyerahkan nama ini loh pemilih-pemilih baru dari data Dapodik yang diserahkan oleh sekolah. Nah, kita tetap terima, kita pasti akan melakukan pengecekan kebenaran-kebenaran, tapi yang harus sama-sama kita ingat bahwasanya KPU tidak hanya memasukkan semua nama-nama tersebut tanpa bukti-bukti otentik. Berarti harus ada bukti otentik. Harus ada bukti otentik. Harus ada kerjasama atau dalam koordinasi tersebut kita sampaikan jika ada meninggal dunia tentunya ada bukti. Pertama akta kematian, lalu atau surat dari instansi di daerahnya, instansi terendah menyatakan ini orang tersebut sudah meninggal dunia. Minimal itulah gitu. Nah, karena ini pembeda juga seperti yang saya sampaikan di awal antara administrasi kependudukan dengan administrasi pemilihan atau pemilu. Lalu kita kerjasama juga dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Ada beberapa data-data kita yang mungkin kita sebut anomali lah gitu. Misalnya antara DP4 dengan DPT kita itu NKK-nya tidak sama, tapi nama orangnya sama. Lalu kita minta bantuan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Ini sebetulnya yang benar yang mana? Nah, ini kan kita melakukan perubahan dan perbaikan terhadap data-data agar data itu menjadi lebih akurat lagi. Nah, lalu kita kerjasama juga dengan lembaga pemasyarakatan. Nah, nanti karena kemarin pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 kita punya yang namanya tempat pemungutan suara khusus, lokasi khusus, rutan, dan ada yang letaknya di rutan dan lapas. Ini kita lakukan meminta data-data siapa-siapa saja dari yang sudah masuk dalam DPT TPS khusus kemarin itu sudah keluar belum? Jika sudah keluar kita kembalikan mereka ke lokasi TPS sesuai dengan alamat KTP-nya. Maka langkah koordinasi yang kita lakukan ini menjadi bagian penting dalam suasana efisiensi hari ini. Nah, tidak lupa juga kita koordinasi dengan TNI Polri. Ada enggak data-data pemilih yang baru masuk menjadi TNI Polri yang nanti akan kita TMS-kan? Nah, ataupun yang sudah pensiun. Yang akan nanti kita jadikan pemilih baru. Nah, jadi ingat, bukan hanya pemilih baru itu bukan hanya orang yang baru berusia 17 tahun, tapi ada TNI Polri yang juga menjadi pemilih baru. Kalau terkait masyarakat umum pada awamnya, gimana cara masyarakat ini mencari tahu sudah masuk nggak waktu pemilih berkelanjutan ini, Pak? Di mana menceknya? Kalau masih belum, bagaimana mengurusnya, atau ke kantor KPU atau ke Bawaslu atau bagaimana, Pak? Ya, kita sangat butuh sekali peran dari teman pemilih dan juga masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Jika nanti ada waktu luang, lakukanlah pengecekan data dirinya di web cek-dptonline.go.id. Nanti rekan-rekan teman pemilih nanti akan diminta untuk memasukkan nomor NIK. Setelah masukkan nomor NIK nanti akan bisa kelihatan loh, sudah terdaftar atau belum di daftar pemilih berkelanjutan kita, di daftar pemilih ini. Oke, dalam konteks digital government kita juga bicara soal perbedaan data antar instansi nih, Pak. Ada Dukcapil dengan data kependudukan, KPU dengan data pemilih. Kadang publik menganggap keduanya sama nih, Pak, identik. Padahal fungsi dan tujuan keduanya kan berbeda. Saya ingin menggali pandangan Bapak ini. Bagaimana KPU memposisikan kedaulatan data pemilih di tengah sinergi antar lembaga agar tidak hanya efisien secara teknis tapi juga aman secara hukum dan etika demokrasi. Ya, tadi di awal saya juga sudah singgung sedikit terkait ini sebetulnya. Di KPU itu ada daftar pemilih
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ada yang daftar potensial pemilih. Di KPU kalau di Dinas Pendudukan Catatan Sipil namanya administrasi kependudukan. Di administrasi kependudukan ada DAK, daftar agregat kependudukan, ada DP4, daftar Potensial. potensial pemilih. Nah, lalu di kita administrasi pemilu atau pemilihan. Jangan orang menyangka hari ini sebelum pemilu sebelum 2004 kita masih mendengar yang namanya loh kenapa pemilih yang kemarin meninggal dunia pada pemilu sebelumnya masih masuk dalam DPT pada pemilu setelah itu. Iya. Banyak tuh Pak. Itu banyak sekali. Dan akhirnya orang menyebutnya KPU di data pemilihnya ada pemilih siluman. Setelah dilakukan kegiatan di peraturan kita dinyatakan bahwasanya melakukan sinkronisasi antara daftar pemilih tetap terakhir dengan DP4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil, maka di sini dilihat, oh ini loh kemarin kita sudah meninggal dunia, lalu kenapa masih diserahkan juga oleh Kementerian Dukcapil? Setelah dianalisis lalu berkoordinasi, ternyata administrasi kependudukan itu tidak akan menghapus pemilih meninggal dunia yang nyata-nyata meninggal dunia tapi belum memiliki akte kematian. Maka dia akan berulang selalu ada. Iya. Ini yang menjadi kekuatan kita pada hari ini di administrasi pemilu ataupun pemilihan yang dipunya oleh KPU. Nah, jadi jika nanti kita di dalam administrasi pemilu ini kawan-kawan masih ngecek loh, ini loh kenapa masih ada yang meninggal dunia? Mohon nanti dibantu kita juga untuk melakukan pengecekan. Tapi secara umum di data sinkronisasi antara KPU data DPT terakhirnya yang sudah ditetapkan dan DP4 itu sudah disinkronkan. Jika kemarin dia sudah meninggal dunia, hari ini harusnya itu tidak ada lagi. Ya, ini yang menjadi catatan kita terkait dengan administrasi kependudukan dan administrasi pemilihan ini. Alfa. Oke. PDPB ini kan berlangsung sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun nih Pak. Jadi konsistensi semacam ini tentu membutuhkan sistem kerja yang kuat dan integritas yang terjaga. Kalau boleh saya tanya secara reflektif ini Pak. Bagaimana KPU memastikan bahwa pelaksanaan PDPB ini tidak hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari pelayanan publik nih Pak? Ya, banyak orang akan berpikir bahwasanya itu adalah pekerjaan administratif saja. KPU terima data dari KPU Kabupaten Kota, terima data dari KPRI melalui sistem informasi, lalu menambahkan pemilih. Tapi ada beberapa hal yang menjadi titik pentingnya. Kemarin setelah ada ditemukan beberapa keraguan-keraguan terhadap data, kita datang lagi ke bawah, ternyata masih ada pemilih yang meninggal, diturunkan sebagai pemilih meninggal dunia, kita lakukan koordinasi, oh ternyata orang tersebut masih hidup. Nah ini yang menjadi catatan penting. Lalu kita tentunya kawan-kawan KPU Kabupaten Kota kita minta untuk melakukan pembuktian secara pasti. Ini loh orang tersebut meninggal masih hidup, difoto sambil pegang KTP. Nanti kita laporkan kembali kepada Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil, nanti dihimpun oleh KPRI, nanti diserahkan lagi dengan bukti-bukti yang jelas. Dengan bukti dukung, ada foto dari pemilih tersebut dengan pegang KTP-nya.
Begitupun dengan pemilih yang eh, kita anggap orang sudah berumur lebih dari 100 atau 120 tahun yang meninggal dunia, kita datangi. Hmm. Datangi ke rumahnya, oh ternyata memang ada yang masih sehat walafiat, ada yang sudah sakit tapi terbaring di rumahnya. Banyak hal yang dilakukan yang orang anggap ini administratif, tapi kita langsung terjun ke lapangan terkait dengan beberapa data-data keraguan yang kita temukan. Terkait dengan pelayanan informasi, ini kita kan sekarang pada saat pemilu pasti orang akan rame melakukan pengecekan-pengecekan di info-info pemilu. Info pemilu itu baik dari dia sudah terdaftar atau belum, maka hari ini kita melakukan pembenahan dan pemutakhiran terhadap data pemilih ini sebelum atau jauh-jauh hari dari hari pemungutan suara. Maka dari sekarang kita sudah bisa melakukan pengecekan data diri. Jika kita belum terdaftar, nanti bisa lapor atau ada pengaduan di cek DPT online, atau bisa langsung datang ke KPU Kabupaten Kotanya. Datang ke KPU Kabupaten Kota, saya belum terdaftar loh. Atau bisa melalui media-media sosial yang ada di KPU Kabupaten Kota, ya silahkan di chat masing-masingnya. Nanti kawan-kawan KPU Kabupaten Kota akan kita koordinasikan untuk membalas hal tersebut. Ada beberapa hal, kejadian-kejadian. Jika dia melaporkan saya belum terdaftar, ternyata setelah dicek mereka sudah terdaftar. Oh, ada kesalah inputan NIK misalnya, atau kesalahan nama. Kan bisa jadi dia sudah terdaftar tapi namanya tidak terketik, terinput dengan benar. Nah, ini yang kita minta kepada teman-teman pemilih dan juga masyarakat di Sumatera Barat melakukan pengecekan data dirinya melalui cek DPT online.kpu.go.id ini, agar nanti membantu kita dan nanti agar pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu ke depannya kita tidak bermasalah dengan data pemilih ini. Sebelum kita akhiri Pak Medo, mungkin ada statement terakhir, satu patah atau dua patah kata untuk teman pemilih, Pak. Ya, dari bahasan yang sudah kita panjang lebar kita sampaikan tadi, mungkin teringat juga bahwasanya kenapa sih PDPB atau pemutakhiran data pemilih itu penting. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Pertama, PDPB ini dilakukan untuk menjamin hak pilih. Artinya warga negara yang memenuhi syarat sudah tercatat, yang tidak memenuhi syarat tidak bisa kita catatkan lagi atau kita hapus, agar nanti pemilih-pemilih yang benar sudah sesuai dengan ketentuannya dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya. Kedua, ada yang namanya dengan PDPB ini kita mencegah pemilih ganda atau fiktif. Karena kawan-kawan KPU Kabupaten Kota nanti akan sama-sama kita melakukan pengecekan. Jika ada pemilih tersebut ganda, nanti akan kita hapus. Ada beberapa potensi-potensi ganda juga, antara karena disebabkan oleh pemilih pindah dari satu kabupaten ke provinsi lain. Nah, ini menyebabkan ganda. Nanti kita akan sudah dilakukan koordinasi secara bersama, secara terpusat oleh KPU RI. Nanti saling melaporkan, ini loh orang tersebut sudah pindah, maka salah satu menghapus dan salah satu menambahkan. Lalu yang ketiga, memastikan data tersebut akurat. Dari data yang akurat tersebut, pemilih yang sudah meninggal dunia kita hapus, pemilih pindah pindah masuk kita inputkan, pemilih keluar kita coret, dan pemilih-pemilih baru kita tambahkan sebagai pemilih di sini. Kenapa pentingnya daftar pemilih? Itu terkait dengan efisiensi dalam logistik sebetulnya. Semakin orang berbicara tentang
tingginya angka terkait dengan anggaran pemilu. Karena kalinya per orang loh gitu. Per orang. Semakin kita tetapkan orang-orang yang tidak berhak masuk dalam DPT itu tidak ada lagi dalam DPT, ya efisiensi terjadi. Karena satu orang pasti akan butuh satu kertas yang akan kita cetak. Iya, iya. Satu orang juga mempengaruhi jumlah TPS yang akan berada di tempatnya nantinya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi catatan kita. Lalu kami minta juga akan menjadi peningkatan kepercayaan publik untuk ini. Kita mulai dari sekarang, jauh sebelum pemilu berjalan, kita atur bahwasanya setiap orang-orang yang sudah berhak sampai hari ini tetap menjadi pemilih dalam daftar pemilih kita, walaupun namanya bukan daftar pemilih tetap tapi daftar pemilih berkelanjutan. Mudah-mudahan daftar pemilih yang bersih, transparan, dan pemilu kedepannya bisa terjaga dengan baik. Luar biasa, banyak hal yang bisa kita petik hari ini teman pemilih. Bahwa data pemilih berkelanjutan bukan sekedar kegiatan teknis, tapi juga komitmen moral untuk menjaga hak pilih setiap warga negara, agar tidak terputus oleh waktu, tempat, dan keadaan. Terima kasih kepada Pak Medo, Ketua Divisi Perencanaan Data Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menutup podcast ini dengan pantun nih Pak Medo. Oke, siap. Oke. Makan kue bersama teman. Cakep. Kuenya enak bernama bolu. Cakep. Update data janganlah dilupakan. Cakep. Demi pemilih yang selalu terpadu. Oke, terima kasih. Saya Alfa pamit dari Ruang Dengar Podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jadi pemilih yang cerdas, kritis, dan berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.